Baik, kita masuk di materi keempat, yaitu tentang teori tektonika lempeng. Tadi kita sudah mengenal bahwa ini diawali dengan teori apungan benua, disempurnakan oleh teori pemekaran dasar samudra, dan penggabungan keduanya ini adalah teori tektonika lempeng. Nah, yang membuat yakin para ahli adalah salah satunya sebaran-sebaran gunung api, ya. Jadi kalau kita perhatikan di peta ini, jadi sebaran gunung api pada saat ini itu dikenal dengan dua sabuk, ya. Jadi sabuk Pasifik atau cincin api Pasifik, dia melewati Australia, Indonesia Timur, Jepang, dan Rusia, kemudian turun di Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Jadi betul-betul mengelilingi Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua adalah sabuk Mediterania, ini dari selatan Eropa, kemudian masuk ke Himalaya dan turun ke Sumatera dan Jawa. Jadi ini adalah gunung api. Jadi sebelum teori tektonika lempeng, para ahli masih bingung menjelaskan bagaimana keteraturan pola-pola tersebut. Tapi Pak, ini ada beberapa gunung api yang di luar pola, ya. Nah, ini nanti akan kita lihat, dia terkait dengan hotspot, ya. Nanti kita akan sampai sana. Kemudian fakta kedua yang menemukan polanya setelah para ahli mengusulkan tektonika lempeng adalah gempa bumi. Selama ini gempa bumi dia berasosiasi dengan kedua sirkum gunung api tersebut, gitu ya. Jadi ada sirkum Mediterania dan sirkum cincin api Pasifik. Jadi kalau kita lihat, nah ini ya di sini. Jadi dia ada pola di mana dia mengikuti gunung-gunung api tersebut. Nah, kesesuaian antara gempa bumi dan gunung api ini itu ternyata erat kaitannya. Dan perhatikan gempa-gempa yang ada di tengah samudra, ya, dia ada di punggungan samudra. Nah, ini terkait dengan interaksi dari lempeng-lempeng yang ada. Jadi kalau kita tempatkan bahwa gunung api itu umumnya berasosiasi dengan yang merah ini adalah di mana salah satu lempeng itu masuk ke bawah yang lain, ya. Sementara yang hijau ini lempeng yang saling mekar di kerak samudra. Nah, perhatikan ya di sini. Jadi kehadiran gunung api dan vulkanisme dan tektonik gempa bumi ini erat kaitannya dengan dengan fenomena gunung api, dengan fenomena tektonik lempeng, ya. Sehingga kita bisa menentukan batas masing-masing lempeng tersebut. Kita bisa memberi nama, ya, nama-nama lempeng yang besar, misalkan lempeng Pasifik. Kemudian di sini ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Afrika. Yang kecil ada lempeng Filipina, ada lempeng Cocos, ya. Kemudian ada lempeng Juan de Fuca, lempeng Karibia. Nah, satu hal yang harus adik-adik perhatikan adalah, ya, bagaimana hubungan antara lempeng dengan kerak. Perhatikan, ya, ada lempeng yang sepenuhnya diduduki oleh kerak benua, yaitu lempeng Eurasia. Tapi kebanyakan itu lempeng mesti ditempati oleh dua jenis kerak. Misalkan lempeng Afrika, benuanya di tengah, di pinggirnya kerak samudra, ya. Lempeng Amerika Selatan, ya, di sisi timurnya kerak samudra. Lempeng Indo-Australia dikelilingi oleh kerak samudra, ya, di sini. Jadi, tapi ada juga yang sepenuhnya oleh kerak samudra. Misalkan lempeng Pasifik, lempeng Nazca, ya, ini semuanya kerak samudra. Jadi seperti yang tadi di awal, ya, lempeng dan kerak itu berbeda, ya. Lempeng memiliki kerak. Kerak merupakan bagian dari lempeng. Lempeng bisa tersusun oleh satu kerak, misalkan lempeng Eurasia, kerak benua, lempeng Pasifik, kerak samudra, lempeng Nazca, kerak samudra. Tetapi kebanyakan juga satu lempeng bisa ditempati oleh dua jenis kerak sekaligus. Misal lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Indo-Australia, ya, di situ. Jadi itu pengenalan kita tentang teori tektonik lempeng.